Akhirnya, sebuah kabar yang telah lama sekali ditunggu-tunggu, sebuah berita yang dinantikan oleh ribuan atau bahkan mungkin bisa jadi jutaan orang yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dari kota besar hingga ke pelosok desa, benar-benar telah datang dan kini menjadi kenyataan. Kami tegaskan sekali lagi, ini bukanlah hoax, ini bukan informasi palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini juga bukan sekadar wacana yang tidak ada kelanjutannya, dan yang paling penting, ini bukanlah janji kosong tanpa bukti yang selama ini mungkin membuat Anda resah. Telah resmi diumumkan bahwa dana pesangon yang menjadi hak Anda dan juga dana pensiun yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun secara resmi akan mulai dicairkan pada minggu ini juga. Ya, Anda tidak salah dengar, prosesnya dimulai tepat di minggu ini. Bagi Anda semua yang mungkin selama ini terus-menerus bertanya-tanya, kapan sebenarnya dana tersebut akan cair? Apakah saya termasuk dalam daftar penerima manfaat? Atau mungkin Anda sudah berada di titik hampir putus asa karena terlalu banyak kabar simpang siur yang tidak jelas kebenarannya, yang mungkin sering beredar di grup-grup WhatsApp keluarga atau rekan kerja Anda? Sekarang adalah saat yang paling tepat bagi Anda untuk menyimak informasi ini dengan sangat baik dan saksama. Karena di dalam penjelasan ini, kita akan membahasnya secara tuntas, secara mendalam, dan secara sangat jelas mengenai siapa saja yang sebetulnya berhak untuk menerima pencairan dana pesangon dan juga dana pensiun pada periode kali ini. Kita akan urai satu persatu dari instansi mana saja para penerima manfaat tersebut berasal. Kapan tanggal atau perkiraan waktu yang tepat dana tersebut akan mulai ditransfer secara langsung ke rekening Anda masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana cara Anda untuk mengecek atau memverifikasi apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima tersebut? Kami sangat memahami bahwa banyak sekali dari Anda yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, PNS, sebagai aparatur sipil negara, ASN, ataupun sebagai karyawan di badan usaha milik negara, BUMN. Tentu saja, sekarang sudah tiba waktunya bagi Anda untuk menerima hak yang memang seharusnya Anda dapatkan. Akan tetapi, yang seringkali membuat bingung adalah informasi resmi terkait hal ini seringkali terlambat datang, atau informasinya tidak jelas atau bahkan sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum. Kami juga tahu banyak juga dari Anda yang mungkin sudah berulang kali bolak-balik ke bank atau mendatangi kantor instansi tempat Anda dulu bekerja, namun tetap saja belum mendapatkan kejelasan yang pasti mengenai kapan hak Anda akan dibayarkan. Nah, sebetulnya itulah alasan mengapa informasi ini menjadi sangat penting untuk Anda ketahui saat ini. Karena kami di sini sudah berusaha merangkum informasi dari berbagai sumber resmi dan sumber-sumber terpercaya, dan kami akan menjabarkannya kepada Anda dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan gampang untuk dimengerti, bukan menggunakan bahasa teknis atau birokrasi yang kaku dan malah semakin membuat bingung. Ini penting, karena ini bukan hanya soal uang pesangon atau uang pensiun semata, tapi ini adalah soal hak Anda yang wajib dan harus dibayarkan setelah Anda melewati masa kerja yang sangat panjang, sebuah masa kerja yang tentunya penuh dengan pengorbanan. Dan ada satu informasi penting lagi, khusus untuk Anda yang mungkin belum tahu, pada tahun ini proses pencairan dana akan dilakukan dengan sistem yang baru, yaitu sistem digital disbursement. Artinya, dana tersebut akan langsung masuk ke rekening Anda tanpa perlu Anda datang secara fisik atau mengantri panjang di kantor. Tapi, tentu saja tetap ada syarat dan ketentuan tertentu yang wajib Anda penuhi terlebih dahulu. Dan seringkali disinilah banyak orang yang kelewat atau melewatkan info-info penting tersebut. Jangan sampai Anda menjadi salah satu orang yang terlambat menerima dana hanya karena Anda kekurangan informasi yang akurat. Jadi, kami sangat menyarankan Anda, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai benar-benar selesai. Karena di bagian selanjutnya, kami akan mencoba menampilkan daftar yang lebih lengkap mengenai penerima tahap pertama, yang akan mencakup nama-nama instansi serta wilayah-wilayah prioritasnya, dan kami juga akan memberikan informasi mengenai link resmi untuk pengecekan status penerima Anda. Kalau Anda merasa, atau orang tua Anda, atau bahkan tetangga dan kerabat Anda merasa masuk ke dalam kategori ini, kami mohon pastikan informasi berharga ini tidak berhenti hanya di Anda.
Bagikan informasi ini sekarang juga, karena bisa jadi hari ini adalah hari penting yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Mari kita langsung saja mulai dari hal yang paling fundamental dan paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kapan, tanggal berapa tepatnya dana pesangon dan dana pensiun ini akan cair ke rekening? Nah, berdasarkan pernyataan resmi yang kami dapatkan dari pihak yang berwenang, proses pencairan ini sesungguhnya sudah mulai berjalan secara efektif sejak hari Senin di minggu ini. Apa artinya ini bagi Anda? Artinya adalah, secara bertahap, para penerima manfaat sudah bisa mulai mengecek dan melihat saldo rekening mereka bertambah, mungkin mulai hari ini saat Anda menyimak info ini atau dalam beberapa hari ke depan, tapi ada satu hal yang harus Anda ingat baik-baik, karena proses ini dilakukan secara bertahap dan sangat sistematis, tidak semua orang akan langsung menerima dana tersebut di hari yang sama persis. Ini adalah sebuah proses yang wajar. Beberapa orang mungkin akan menerimanya lebih dulu, sementara yang lainnya akan menyusul di hari-hari berikutnya dalam minggu ini atau minggu depan. Hal ini sangatlah wajar, apalagi kalau kita melihat jumlah total penerima yang bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang sudah disinggung sedikit tadi, proses pencairan kali ini menggunakan sebuah sistem yang disebut digital disbursement. Jadi, dana akan secara otomatis dan langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing penerima, tanpa mengharuskan Anda datang ke kantor, tanpa perlu antre panjang berjam-jam, dan tanpa harus mengisi formulir yang rumit dan berlapis-lapis. Namun, walaupun prosesnya sudah digital dan otomatis, tetap saja ada beberapa hal penting yang harus Anda pastikan kebenarannya sebelum dana tersebut benar-benar bisa masuk ke rekening Anda. Salah satu yang paling krusial adalah bahwa data rekening bank yang Anda miliki, yang terdaftar di sistem harus benar-benar sesuai, valid, dan cocok dengan data yang tercatat di sistem kepegawaian atau sistem data pensiun. Kalau misalnya ada kesalahan kecil saja seperti nama yang salah ketik atau tipe, atau mungkin nomor rekening yang salah satu digit, atau bahkan rekening bank Anda ternyata sudah tidak aktif atau ditutup, maka ada kemungkinan besar proses pencairan dana Anda akan mengalami penundaan. Oleh karena itulah, menjadi sangat penting bagi Anda untuk mengecek ulang semua data diri dan data perbankan Anda sekarang juga. Terutama, jika Anda sudah merasa yakin bahwa Anda termasuk dalam daftar penerima dana tahap ini. Sekarang, kita beralih ke pertanyaan kedua yang juga tidak kalah penting. Siapa saja sebenarnya yang berhak menerima pencairan dana pesangon dan pensiun kali ini? Jadi, perlu dipahami bahwa dana ini diperuntukkan bagi mereka yang statusnya sudah pensiun secara resmi, atau mereka yang telah diberhentikan secara resmi dari instansi pemerintahan, dari BUMN, atau dari lembaga-lembaga negara lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah para pegawai non-ASN yang memang terdaftar dalam program pensiun tertentu yang diakui, serta ada beberapa kategori khusus. Contohnya seperti pegawai honorer yang telah memenuhi syarat masa kerja minimum yang ditetapkan. Nah, khusus untuk tahun ini, proses pencairan akan difokuskan pada dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah para pensiunan yang memang sudah mengurus seluruh kelengkapan administrasi mereka dan data mereka sudah lolos proses verifikasi dan validasi. Kelompok kedua adalah mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja, PHK, atau mengambil program pensiun dini yang disebabkan oleh adanya restrukturisasi organisasi di instansi mereka, atau karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Ada beberapa instansi yang sudah dapat dipastikan mulai mencairkan dana kepada para mantan pegawainya. Di antaranya adalah dari lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Kesehatan, dan juga sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, PT Telkom, serta beberapa perusahaan daerah, BUMD, yang sebelumnya telah diketahui melakukan program rasionalisasi atau pengurangan pegawai. Lalu bagaimana dengan cakupan wilayahnya? Untuk wilayah, kabar baiknya adalah hampir semua provinsi di Indonesia sudah masuk ke dalam tahap pencairan ini. Akan tetapi, memang prosesnya dimulai dari kota-kota besar terlebih dahulu, seperti misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.
Wilayah-wilayah lain di luar kota besar tersebut dipastikan akan segera menyusul dalam minggu-minggu ini juga. Jadi, kalau Anda yang berada di daerah dan merasa belum menerima transferan, itu bukan berarti Anda tidak masuk ke dalam daftar penerima. Bisa jadi, itu hanya masalah waktu saja, Anda hanya perlu menunggu giliran antrean sistem pencairan. Hal yang menarik lainnya pada pencairan tahun ini adalah, untuk pertama kalinya, pemerintah bekerja sama secara intensif dengan sejumlah bank nasional dan juga Bank Pembangunan Daerah BPD dalam hal penyaluran dana ini. Beberapa bank yang kami ketahui terlibat dalam kerjasama ini antara lain adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta bank-bank pembangunan daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar Banten, BJB, Bank Jateng, dan bank-bank daerah lainnya. Kerjasama terintegrasi ini membuat prosesnya diharapkan bisa menjadi jauh lebih cepat dan lebih terintegrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi saat ini semua sistem perbankan tersebut sudah terhubung secara langsung dengan data yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan juga data dari instansi masing-masing. Jadi, bagi Anda yang kebetulan memiliki rekening bank yang terdaftar di bank-bank yang telah disebutkan tadi, ada kemungkinan besar Anda akan menerima dana tersebut lebih awal dibandingkan yang lain. Tapi, tentu saja ada beberapa hal yang wajib Anda pastikan terlebih dahulu sebelum Anda terlalu berharap dana tersebut segera masuk. Hal yang pertama dan yang paling penting dari semuanya adalah memastikan bahwa Anda memang benar-benar termasuk dalam daftar penerima untuk tahap ini. Nah, ini dia bagian yang seringkali membuat banyak orang bingung karena daftar penerima ini memang tidak dipublikasikan secara terbuka satu persatu ke media sosial atau ke media massa. Daftar ini hanya disalurkan melalui jalur-jalur resmi dari masing-masing instansi. Untuk mengetahuinya, Anda bisa melakukan pengecekan mandiri melalui portal resmi instansi tempat Anda pernah bekerja, atau Anda bisa mengecek melalui email resmi yang Anda daftarkan, terutama jika Anda pernah mengisi formulir digital pensiun sebelumnya. Beberapa instansi kami dengar juga mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS atau pesan WhatsApp resmi. Tapi kami harus ingatkan Anda harus ekstra hati-hati ya. Pastikan bahwa pesan yang Anda terima itu benar-benar berasal dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Jangan sampai Anda tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau terjebak dalam penipuan yang berkedok pencairan dana pensiun. Dan, selagi kita berbicara soal penipuan, perlu Anda ketahui bahwa sekarang ini memang sedang marak sekali modus-modus penipuan yang berkedok verifikasi data dana pensiun. Para penipu ini biasanya akan menghubungi Anda dan meminta data-data pribadi yang sangat sensitif, seperti NIK Anda, nomor rekening lengkap Anda, atau bahkan kode OTP, one-time password, yang seharusnya bersifat sangat rahasia. Jadi, kami tegaskan sekali lagi, kalau Anda mendapatkan pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau bank, tapi nadanya terkesan sangat mendesak, atau lebih parah lagi, meminta Anda mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan, bisa dipastikan 100% bahwa itu adalah penipuan. Anda harus ingat baik-baik, proses pencairan dana pesangon dan dana pensiun ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, dan prosesnya akan langsung masuk ke rekening yang sudah terdaftar tanpa perantara. Lalu, bagaimana jika Anda belum mendapatkan informasi apapun sampai detik ini? Apakah itu secara otomatis berarti Anda tidak termasuk sebagai penerima? Jawabannya adalah belum tentu. Karena banyak juga terjadi kasus di mana seseorang sebenarnya termasuk dalam daftar penerima, tapi data mereka yang ada di sistem ternyata belum terupdate atau belum diperbarui. Misalnya, Anda sudah pindah alamat rumah, atau Anda sudah ganti nomor HP, atau bahkan rekening bank Anda yang lama sudah ditutup dan diganti dengan yang baru, tapi Anda belum melaporkan perubahan data tersebut ke pihak instansi, atau sudah melapor tapi datanya tidak diinput ulang ke dalam sistem yang baru. Nah, disinilah letak pentingnya bagi Anda untuk melakukan konfirmasi secara manual. Beberapa instansi biasanya menyediakan layanan hotline, khusus untuk menanyakan status pencairan, dan Anda bisa langsung menelepon atau mengirim email ke bagian kepegawaian atau bagian keuangan di instansi tempat Anda terakhir kali bekerja.
Kalau Anda sudah merasa bahwa Anda memenuhi semua syarat tapi masih juga belum menerima dana, Anda juga bisa mengambil langkah inisiatif dengan datang langsung ke kantor cabang bank yang bekerja sama dengan instansi Anda. Terutama kalau Anda memiliki bukti fisik yang kuat seperti surat keputusan, SK, pensiun atau surat pemutusan hubungan kerja yang sah. Biasanya pihak bank akan dengan senang hati membantu mengecek apakah nama Anda sudah masuk ke dalam sistem pencairan mereka atau belum. Beberapa bank, bahkan kami ketahui, menyediakan layanan verifikasi langsung di counter atau meja layanan tertentu. Jadi, Anda bisa datang hanya dengan membawa KTP asli, buku tabungan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lalu, petugas bank akan membantu Anda mengecek status pencairan dana Anda di sistem mereka. Selain itu semua, jangan lupa juga bahwa jumlah atau nominal dana yang akan diterima oleh setiap orang itu bisa berbeda-beda. Jumlahnya tidak akan sama rata. Ini sangat tergantung pada faktor-faktor seperti masa kerja Anda, jabatan terakhir Anda, serta status kepegawaian Anda sebelumnya. Jadi, jangan kaget atau iri kalau misalnya teman Anda yang dulu bekerja bersama Anda mendapatkan jumlah yang lebih besar atau mungkin lebih kecil dari yang Anda terima. Itu adalah hal yang sangat wajar dan semuanya sudah dihitung dengan cermat sesuai dengan formula atau rumus yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan instansi Anda masing-masing. Dana pesangon misalnya biasanya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir Anda, ditambah tunjangan masa kerja, serta mungkin ada tambahan lain jika ada kompensasi tertentu yang diatur dalam peraturan perusahaan atau instansi. Sementara itu, dana pensiun biasanya dihitung berdasarkan skema program pensiun yang Anda ikuti selama Anda masih aktif bekerja. Beberapa orang juga kemungkinan akan menerima dana tambahan yang berasal dari iuran pensiun mandiri, terutama jika Anda dulu juga ikut dalam program seperti Taspen, Depen BUMN, atau BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, ada satu hal lagi yang juga perlu Anda ketahui. Pencairan dana ini tidak hanya berlaku untuk individu atau pegawai yang bersangkutan yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, jika pegawai yang berhak tersebut sudah meninggal dunia, maka dana pensiun atau pesangonnya akan tetap diberikan kepada ahli warisnya yang sah sesuai hukum. Tapi, tentu saja harus diakui bahwa proses pengurusannya akan sedikit lebih panjang dan rumit, karena pihak ahli waris butuh melampirkan dokumen tambahan, seperti akta kematian yang sah, surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau kecamatan, dan berbagai dokumen legalisasi lainnya. Kalau Anda adalah anak, pasangan, atau ahli waris sah dari seseorang yang sudah wafat, dan Anda merasa orang tua atau pasangan Anda tersebut berhak atas dana pensiun ini, maka segeralah urus dokumen-dokumen yang diperlukan ke instansi terkait. Kami juga akan berusaha untuk terus mengupdate perkembangan terbaru mengenai proses pencairan ini, termasuk jika ada informasi tambahan mengenai pencairan gelombang berikutnya, atau jika ada perubahan kebijakan, dan kami juga akan memberikan panduan klaim untuk mereka yang mungkin mengalami kendala atau belum menerima dana. Jadi kalau Anda merasa informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena dalam waktu dekat, kami berencana akan membuatkan tutorial langkah demi langkah mengenai cara cek status penerima dana pensiun secara online, yang akan kami lengkapi dengan tampilan situs web dan formulir yang harus Anda isi. Terakhir, ada pesan singkat dari kami. Apapun nominal yang nantinya Anda terima, kami harap Anda bisa menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Ingatlah bahwa ini adalah hasil dari kerja keras dan pengabdian Anda selama bertahun-tahun. Jangan langsung menghabiskannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif semata. Kalau memungkinkan, sebagian bisa Anda sisihkan untuk dana darurat, sebagian lagi mungkin bisa untuk investasi jangka panjang, atau untuk modal usaha kecil yang bisa menopang kehidupan Anda di masa pensiun ini. Dan yang paling penting, jangan sampai Anda tertipu. Gunakan hanya jalur-jalur informasi resmi dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah berikan data-data penting Anda ke pihak manapun yang tidak jelas asal-usulnya. Selalu waspada dan pastikan Anda selalu berhati-hati dan bijaksana.